Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Indra Lesmana. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. NIM digit terakhir saya 113. Di sini saya mau menjelaskan kondisi dan logika if else praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama, konsep boolean. Apa itu boolean? Boolean adalah tipe data dalam ilmu komputer yang memiliki dua nilai kemungkinan, yaitu benar, true, atau salah, false. Konsep ini dinamai dari matematikawan Inggris George Boole dan menjadi dasar logika komputer modern. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika, mengontrol alur program, membuat keputusan, dan melakukan perbandingan dalam berbagai bahasa pemrograman. Sejarah dan konsep. Konsep boolean berasal dari aljabar boolean yang dikembangkan oleh George Boole pada abad ke-19. Logika boolean adalah dasar dari bagaimana komputer modern memproses informasi menggunakan nilai 0 dan 1, analog dengan false dan true, untuk membuat keputusan dan operasi. Representasi di pemrograman. Python: A true, B false, print type A, class bool, print true 1, print true plus true 2 karena bool subclass of int. Operator logika. Apa itu operator logika? Operator logika adalah simbol atau kata yang digunakan dalam ilmu komputer dan pemrograman untuk menghubungkan atau memanipulasi ekspresi boolean true atau false sehingga menghasilkan nilai kebenaran baru. Operator-operator umum termasuk AND, OR, dan NOT yang digunakan untuk membuat keputusan kompleks dan aliran mengontrol informasi dalam sistem digital. Contoh, print 10 dan 5 true, print 2 sama dengan 3 false, print 4 dan seterusnya sama dengan 5 true. Next. Jenis-jenis operator logika umum. Jenis-jenis operator logika umum dan menghasilkan true hanya jika kedua ekspresi yang dihubungkan bernilai true, atau menghasilkan true jika salah satu dari dua ekspresi yang disampaikan bernilai true, bukan membalikkan nilai boolean dari suatu ekspresi. Jika ekspresi bernilai true, not akan menjadi false, dan sebaliknya. For eksklusif atau menghasilkan true jika salah satu ekspresi bernilai true tetapi tidak keduanya. Penggunaan operator logika. 1. Pengambilan keputusan. Digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam struktur kontrol seperti if else. 2. Kontrol perangkat keras. Dalam rangkaian elektronik digunakan sebagai gerbang logika untuk memanipulasi aliran informasi dalam sistem digital. 3. Pengelolaan data. Membantu dalam mengelola dan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya mengontrol visibilitas elemen dalam antarmuka pengguna. Penggunaan operator logika. Contoh, X sama dengan 5, print X 3 X 10 true, print not X sama dengan 10 true. Struktur if. Struktur dasar if. Struktur dasar if adalah konstruksi pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan di mana suatu kondisi dievaluasi dan hanya jika kondisi tersebut benar atau true
blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Struktur ini umumnya memiliki sintaks dasar if atau kondisi kode yang dieksekusi jika kondisi benar. Contoh, print 10 banding 5 atau true. Print 2 sama dengan 3 atau false. Print 4 tanda seru sama dengan 5 atau true. Cara kerja struktur if. 1. Evaluasi kondisi. Program akan memeriksa kondisi yang diberikan di dalam tanda kurung. 2. Penentuan nilai. Kondisi ini akan menghasilkan nilai true atau benar atau false salah. 3. Eksekusi pernyataan. Jika kondisi bernilai true, kode yang berada di dalam blok akan dijalankan. Jika kondisi layak false, blok kode di dalamnya akan dilewati dan program akan melanjutkan ke baris setelah blok if. Contoh sintaks. Sintaks if akan sedikit berbeda tergantung bahasa pemrogramannya. Namun, konsep dasarnya sama dalam banyak bahasa pemrograman atau contoh umum. If kondisi, pernyataan yang dijalankan jika kondisi benar. Kondisi, ekspresi yang harus dievaluasi menjadi true atau false. 2. Tanda kurung awal untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Contoh dalam Python, belanja 100.000, if belanja 50.000, print Anda mendapatkan diskon. Dalam contoh ini, jika variabel belanja lebih besar dari 50.000, maka pernyataan Anda mendapat diskon akan dicetak ke layar. Jika tidak ada yang terjadi. Tujuan penggunaan. Struktur if digunakan untuk 1. Mengatur alur program. Menentukan apakah suatu perintah akan dijalankan atau tidak berdasarkan suatu kondisi. 2. Pengambilan keputusan. If digunakan untuk memutuskan tindakan mana yang akan diambil dalam sebuah program berdasarkan evaluasi suatu kondisi. Struktur if sama else. Struktur if-else adalah sebuah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan. Struktur ini mengeksekusi satu blok kode jika suatu kondisi terpenuh dan mengeksekusi blok kode alternatif di dalam else jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false. Sintaks dasar umumnya meliputi kata kunci if, sebuah kondisi, dan blok kode yang akan dieksekusi. Bagaimana cara kerja if-else? 1. Evaluasi kondisi. Pertama, kondisi yang ada di dalam pernyataan if dievaluasi. 2. Eksekusi jika benar. Jika kondisi tersebut bernilai benar atau true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Eksekusi 3. Eksekusi jika salah. Jika kondisi tersebut bernilai salah atau false, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. 4. Lanjut setelah blok. Setelah salah satu blok if atau else dieksekusi, program akan melanjutkan ke baris kode berikutnya setelah seluruh struktur if-else. Komponen struktur if-else. If, kata kunci yang mengawali pemeriksaan kondisi. Kondisi 2, kondisi ekspresi yang dievaluasi. Jika bernilai benar, blok kode if eksekusi. 3. Blok kode if, kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if benar.
else kata kunci yang menandai blok kode alternatif. 5. Blok kode else, kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if salah. Penggunaan elif atau else if. Contoh penggunaan elif atau else if di Python. If nilai 90, print nilai A. Elif nilai 80, print nilai B. Else print nilai C. Struktur if, elif, else. Struktur if, elif, else adalah sebuah mekanisme percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode dari beberapa pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan dan ketika kondisi yang bernilai benar ditemukan, blok kode terkait akan dieksekusi dan sisa kondisi akan dilewati. Contoh, print 10 dengan 5 sama dengan true. Print 2 sama dengan 3 dinyatakan false. Print 4 ada seru sama dengan 5 pagar true. Cara kerja struktur if, elif, atau else. 1. If, program akan memutar kondisi pertama. Jika benar, blok kode di dalam if akan dieksekusi dan sisa pernyataan elif serta else akan dilewati. 2. Elif, singkatan dari else if. Jika kondisi if pertama salah, program akan berlanjut ke elif berikutnya. Elif memeriksa kondisi lain secara berurutan. 3. Else, jika semua kondisi if dan elif tidak ada yang benar, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Kapan menggunakannya? 1. Gunakan struktur if, elif, else saat kita perlu memeriksa banyak kondisi yang berbeda dan setiap kondisi memiliki tindakan yang sesuai. 2. Ini berbeda dengan if, else. Hanya 2 pilihan dan lebih fleksibel untuk skenario yang membutuhkan lebih dari 2 pilihan. Contoh struktur dalam Python. Nilai 85, if nilai 90, print nilai Anda A. Elif nilai 80, jika nilai tidak 90, periksa kondisi ini. Print nilai Anda B. Elif nilai 70, jika nilai tidak 80, periksa kondisi ini. Print nilai Anda C. Else print nilai Anda D. Dalam contoh ini, karena nilai adalah 85, program akan mencetak nilai Anda B karena kondisi nilai sama dengan 80 bernilai benar. Kombinasi kondisi. Kombinasi kondisi dengan operator logika. Kombinasi kondisi dengan operator logika bertujuan menggabungkan beberapa pernyataan menjadi satu kondisi kompleks yang menghasilkan nilai true atau false. 3 operator logika utama adalah AND, dan atau dan, yang menghasilkan true hanya jika semua kondisi bernilai true, or 2 atau or, yang menghasilkan true jika salah satu atau lebih kondisi bernilai true, dan not atau not yang misalkan nilai kebenaran suatu kondisi. Kombinasi kondisi dengan operator logika. Dan DD atau AND, fungsi menghasilkan true jika kedua operan atau kondisi yang dibandingkan bernilai true. Contoh, usia 18 dan 1 sama dengan dewasa akan bernilai true hanya jika usia lebih dari atau sama dengan 18 dan statusnya adalah dewasa. Atau or, fungsi menghasilkan true jika salah satu atau lebih dari operan yang dibandingkan nilainya true.
Contoh, nilai 52 status remedial akan bernilai true jika nilai kurang dari 50 atau statusnya adalah remedial, bukan atau not. Fungsi membalikkan nilai kebenaran suatu kondisi. Contoh, jika kondisi adalah true, maka kondisi menjadi false. Sebaliknya, jika kondisi adalah false, maka kondisi menjadi true. Penggunaan dalam pemrograman. Operator logika umum sangat digunakan dalam pernyataan bersyarat seperti if, else, while, atau for untuk membuat aturan yang lebih kompleks dalam program. Dengan menggabungkan operator logika, kita dapat membuat kondisi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan program logika yang diinginkan. Flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Setiap langkah akan dijelaskan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran sekilas sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Simbol flowchart. Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam menggambar suatu flowchart. Flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. 3. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. 4. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and one line storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak kertas atau output.
Mulai nilai 90 ya grade A. Nilai 80 ya grade B+. Nilai 70 ya grade B. Grade F. Ini terminal grade. Ini dimulai. Oke, kita langsung ke scratch-nya aja. Scratch. Nah, trigger block paling atas when green flag clicked, seluruh script berjalan saat bendera hijau diklik. Tanya, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, Prancis. Tanya negara dan simpan. Artinya jawaban disimpan ke variabel. Tanya umur dan simpan. Jawaban umur disimpan di user X. Catatan penting, answer adalah teks. Untuk perbandingan numerik sebaiknya dikonversi ke angka. Struktur percabangan utama. Next if atau else. Program memakai rantai if atau else yang memeriksa country satu persatu. Hanya satu country persatu, hanya satu cabang negara yang akan dieksekusi berasing. Jika country South Africa, jika user G16, say you can drive. LC, say you can drive. Jadi threshold yang dipakai 17 tahun atau lebih karena menggunakan 16. Else jika country Meksiko, else jika tidak ada 17, ada pemeriksaan berlapis. Jika user AG15 kemungkinan menampilkan you can drive with parental agreement. Dari gambar ada pesan. Terus else jika user AG14 you can drive with parental supervision. Jadi else you can drive. Jadi Meksiko punya beberapa tingkatan izin tergantung umur. Else jika country India, jika user X17, say you can drive. LC jika country atau France, jika user AG17, say you can drive. Jika user AG14, say you can drive with supervision. LC say you can drive. LC negara lain atau input tidak cocok. Say data is not available for this country. Bagaimana alurnya berjalan saat input diberikan? User memberikan country Miss France lalu umur 15. Program masuk ke cabang country France lalu cek umur 17, tidak. Lanjut cek 14, ya. Tampilkan you can drive with supervision. Di sini kita langsung coba aja di sininya ya. Tanda hijau. Nih kita besarin dulu. Nah, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, France. Kita di sini diisi Meksiko. Enter. How old are you? How old are you? Kita ditanyain umur. Kita jawab 18. Dia jawab you can drive. Kata dia sudah bisa menyopir. Oke, di sini langsung kita lanjut ke replies.
ke Replix. Program Python ini meminta dua input, negara dan umur, lalu memutuskan apakah pengguna boleh mengemudi di negara tersebut dan menampilkan pesan sesuai aturan umur per negara, baris per baris, dan tipe data. Country input: where do you want to drive? South Africa, Mexico, diagram. Country: string atau teks dari input pengguna. Usrage di sini dipaksa jadi integer dengan in. Jika pengguna mengetik lain angka 15, akan terjadi value error dan program akan error atau stop. Contoh jalannya program: input country friend Usrage 15, output you can drive with supervision. You can drive supervision Indonesia Air. Jadi di sini kita ini country South Africa, if user X 17, print you can drive, else print you can drive. If country Mexico, if user AG 18, print you can drive. If user X 16, print you can drive with parental agreement. If user X 15, print you can drive with parental supervision. Else print you can drive. If country India, if user X 18, print you can drive. Else print you can drive. If country France, if user X 18, print you can drive. If user 15, print you can drive with supervision. Else print you can drive. Else print data is not available for this country. Di sini kalau program udah selesai, kita langsung lanjut di Python main. Di sini kita isi. Nah, di sini tanyain, where do you want to drive? Afrika, Mexico, India. Where are you? 18. Kita isi 18. Enter. Data is not available for this country. Di sini coba kita start. Nah, where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, Prancis. Kita di sini Meksiko. Enter. Meksiko jadi. How old are you? Kasih 18. Nah, udah selesai. Di sini berhasil. Data is not available for this country. Di sini program udah selesai. Berhasil. Terus tadi scratch. Tuh, country Meksiko sama seperti ini ya guys. Country Meksiko, user X 18, you can drive. Dia berarti bilang kalau kita sudah bisa nyetir. Sama seperti di Replit, when do you drive? Country Mexico, how old are you? 18. Sini udah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari saya.
Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.